Perkenalkan, nama saya Musa Polwakan dengan NIM 2108 1103 0213 dari Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan nama dosen mata kuliah Sistem Pengawasan Pemerintahan oleh Dr. Donald Kamuning C.Sos MSI, kedua Dr. Andes Ismail Semampo MSI. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM yang telah dirubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019. BPOM di Manado merupakan unit pelaksanaan teknis UPT Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan BPOM di Manado berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis dibina oleh deputi dan secara administratif dibina oleh sekretaris utama. BPOM di Manado dikategorikan sebagai balai besar POM. Selain mengatur tentang kategori balai dan struktur organisasi, juga dibentuk lokal POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pelaksanaan amanah penyederhanaan birokrasi. Pada akhir tahun 2020, Badan POM telah menjalankannya, yang tentunya terjadi perubahan SOTK baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian diperbaharui Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedudukan BPOM di Manado berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan, dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis dibina oleh deputi dan secara administratif dibina oleh sekretaris utama. BPOM di Manado dikategorikan sebagai balai besar pengawasan obat dan makanan. Selain mengatur tentang kategori balai dan struktur organisasi, juga dibentuk loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pelaksanaan amanah penyederhanaan birokrasi. Pada akhir tahun 2020, Badan POM telah menjalankannya, yang tentunya terjadi perubahan SOTK baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau dinilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan semestinya atau tidak. Menurut Siangian, pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Darwin Eni Yulinda Lemon Batera, pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan dan pengkoordinasian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin anggaran semua pekerjaan kegiatan organisasi yang dilakukan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Darwin Yuni Yulinda Lemon. Pada tanggal 13 Oktober 2021 dikeluarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 23
tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020. Organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian diperbaharui peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 24 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun total area Balai Besar POM di Manado terdiri dari 15 kabupaten kota dengan rinci 12 kabupaten kota merupakan catchment area BPOM di Manado, sedangkan 3 kabupaten kota merupakan catchment area lokal POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun fungsi dari BPOM, fungsi dari meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan guna melindungi bagi segenap bangsa Indonesia, memberikan rasa aman pada seluruh warga untuk menjalankan tugas pokok. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Pelaksanaan sertifikasi penduduk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan, pelaksanaan samping obat dan makanan, pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan. Selanjutnya, pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan, pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyelidikan. Pelaksanaan cegah tangkai intelijen dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga dan pelaksanaan fungsi yang lain diberikan oleh kepala badan. Sekian dan terima kasih.